Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Matematika Smart di Ashraf Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kuartil data tunggal dan data kelompok. Pada kesempatan kemarin kita sudah membahas mengenai min, median, dan modus, baik data tunggal maupun data kelompok untuk matematika kelas 12. Langsung saja, biar tidak lama-lama, kita langsung bahas ya adik-adik mengenai pembahasan kuartil, data tunggal, dan data kelompok. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data merupakan nilai yang dapat menginformasikan mengenai sebaran data dari titik-titik pemusatannya. Beberapa ya, ini beberapa kurang penulisan A ya. Beberapa penyebaran data yang akan dipelajari pada bab ini antara lain yaitu jangkauan atau ring, simpangan rata-rata, dan simpangan baku. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jangkauan atau ring ya. Jangkauan bisa dikatakan rentang atau ring merupakan selisih antara datum terbesar atau nilai terbesar dengan datum terkecil atau nilai terkecil ya. Yang pertama kita bahas ring data tunggal. Jangkauan data tunggal dapat dicari menggunakan rumus J sama dengan X maksimum min X minimum ya. Dengan J itu jangkauan, X max adalah datum terbesar, dan X min datum terkecil. Contoh, data tinggi badan 10 siswa kelas 12 SMK Nurul Huda Ngawen sebagai berikut: 150, 160, 150, 155, 175, 175, 160, 155, 150, 160. Tentukan jangkauan dari data tersebut ya. Jawab. Sebelum menjawab, datanya harus diurutkan terlebih dahulu ya. Jadi diurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian dari sini diperoleh X maksimalnya adalah 175 ya. Kemudian untuk X min-nya, data terkecilnya adalah 150. Sehingga jangkauan atau J sama dengan X max min X min. X max min X min ya, berarti sama dengan 175 min 150 sama dengan 25. Jadi jangkauan data tersebut adalah 25. Mudah sekali ya, itu bagaimana cara menghitung jangkauan untuk data tunggal ya. Kemudian sekarang ring data kelompok. Jangkauan data kelompok merupakan selisih antara nilai tengah kelas terakhir dengan nilai tengah kelas pertama. Dapat dicari menggunakan rumus sama ya. J sama dengan X max min X min. Cuman X max-nya di sini kalau data kelompok yang diambil adalah nilai tengah terbesar. Ya, X max-nya di sini adalah nilai tengah terbesar. Sedangkan X min-nya adalah nilai tengah terkecil. Contoh,
Data tinggi badan 54 siswa kelas 12 SMK Nurhuda Ngawen sebagai berikut. Tinggi badan ya, ini nilainya 121 sampai 130. Ini untuk interval kelas pertama. Frekuensinya 7. Kemudian untuk interval kelas kedua nilainya 131 sampai 140. Frekuensinya 13. Kemudian interval kelas ketiga 141 sampai 150. Intervalnya 18. Frekuensinya. Kemudian interval kelas keempat 151 sampai 160. Frekuensinya 10. Kemudian untuk kelas interval yang terakhir 161 sampai 170 itu frekuensinya 6. Berarti ada 5 kelas interval ya untuk tinggi badan. Tentukan jangkauan atau ring dari data tersebut gitu ya. Jawab. Nilai tengah kelas pertama ya. Nilai tengah kelas pertama berarti sama dengan ini ya. Batas bawah ditambah batas atas ya, dikali setengah, atau artinya dibagi 2 sama saja. Hasilnya 125, setengah. Untuk nilai tengah kelas terakhir berarti ini ya, yaitu sama dengan batas bawah ditambah batas atas, batas bawah ditambah batas atas dikali setengah ya, atau dibagi 2 sama saja, yaitu mendapatkan 165,5. Sehingga diperoleh dari sini X max-nya adalah 165,5 dan X min-nya adalah 125,5. Sehingga ring atau jangkauannya adalah X max min X min sama dengan 165,5 min 125,5. Hasilnya adalah 40. Kesimpulannya jadi jangkauan atau ring data tersebut adalah 40. Mudah sekali ya. Saya kira kalian bisa memahami yang saya jelaskan karena mudah sekali. Ini tadi ya, yang kita cari yaitu adalah interval pertama sama interval terakhir yang kita gunakan untuk mencari nilai tengah kelas pertama dan nilai tengah kelas terakhir. Yang kedua, sekarang kita akan membahas tentang jangkauan antar kuartil atau hamparan dan simpangan kuartil. Kuartil merupakan suatu nilai yang membagi sekumpulan data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Dalam hal ini terdapat 3 kuartil ya, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Jangkauan antar kuartil atau hamparan dan simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil dirumuskan sebagai berikut. Untuk jangkauan antar kuartil rumusnya adalah Q3 min Q1, sedangkan simpangan kuartil itu rumusnya adalah setengah kali Q3 min Q1. Jadi kuartil itu ada 3 ya, kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Yang pertama kita akan membahas kuartil data tunggal. Kuartil dari data tunggal X1, X2, X3 sampai Xn dapat ditentukan menggunakan rumus berikut ini ya. Untuk data ganjil, Q1-nya sama dengan X seperempat kali N plus 1. Q2-nya rumusnya X setengah kali N plus 1. Untuk Q3-nya
X 3/4 kali N plus 1. Untuk data genap, ya, rumusnya memakai ini. Q1 sama dengan X seperempat dalam kurung N plus 2. Untuk Q2 nya sama dengan setengah kali Xn per 2 plus Xn per 2 plus 1. Sedangkan untuk Q3 nya sama dengan X 3/4 dalam kurung N plus 1. Biar lebih jelasnya kita langsung masuk ke penjelasan contohnya. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data tunggal berikut: 6, 4, 5, 8, 9, 7, 5, 4, 8, 7. Ingat ya, untuk menghitung kuartil wajib datanya kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi data ini kalau kita urutkan menjadi 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ya, berarti N-nya 10, berarti genap. Kalau genap berarti menggunakan rumus yang genap ya. Perhatikan di sini. Cara mudahnya di sini kan ada 10 data ya. Berarti kalau dibagi 2 berarti sisi kiri dapat 5, sisi kanan dapat 5. Berarti nilai tengahnya atau Q2-nya ya. Q2-nya berarti 2 data yang tengah ya. Berarti 6 ditambah 7 dikali setengah atau sama saja dibagi 2. Nama lainnya dibagi 2. Ya. Berarti 6 ditambah 7 13 dibagi 2, 6 setengah. Berarti Q2-nya 6 setengah. Kemudian perhatikan di sini. Di sini yang sisi kiri itu kan dapat 5 ya berarti. Sisi kiri dapat 5, berarti 4, 4, 5, 5, 6. Berarti 2, 2. Berarti yang paling tengah berarti 5. Berarti Q1-nya berarti 5. Kemudian tadi pembagiannya yang sisi kanan juga dapat 5. 5 di sini berarti 7, 7, 8, 8, 9. Berarti sisi kirinya 7, 7, sisi kanannya 8, 9, tengahnya 8. Berarti ini sebagai Q3-nya. Berarti Q3-nya adalah 8. Contoh lagi, tentukan Q1, Q2, Q3 dari data 6, 4, 5, 8, 9, 7, 5, 4, 7 ya. Jawab. Data terurutnya 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Ini banyaknya data adalah 9, berarti ganjil ya. Kalau ganjil berarti kalau data ini dibagi 2, berarti sisi kiri dapat 4, sisi kanan dapat 4. Berarti sisa satu nilai di tengah. Ganjil, karena ganjil ya. Berarti ini 6 langsung sebagai Q2 ya. Q2-nya berarti 6. Kemudian sisi kiri tadi dapat berapa? 4 ya. Berarti 4, 4, 5, 5. Berarti di sini kalau 4 data ini dibagi 2, di sini itu nilai tengahnya adalah 4 sama 5. Ini berarti sebagai kuartil satunya. Caranya berarti 4 ditambah 5 dikali setengah. Ketemunya 4 setengah. Kemudian tadi sisi kanannya juga dapat 4. 7, 7, 8, 9. Berarti ini tidak ada nilai tengahnya ya. Berarti nilai tengahnya diambil dari 7 ditambah 8. 7 ditambah 8 ya, dikali setengah untuk Q3-nya. Berarti ketemu 7 setengah. Mudah sekali ya. Langsung saja.
kita bahas kuartil data kelompok ya. Untuk kuartil data kelompok rumusnya adalah QI sama dengan TB ditambah dalam kurung I per 4 kali N min FK dibagi F kali P dengan keterangan QI adalah kuartil ke-1 ke I ya ini. QI adalah kuartil ke I. Untuk I-nya adalah 1, 2, 3 karena kuartil itu ada 3, Q1, Q2, Q3. Kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas kuartil. FK-nya itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Ingat-ingat ya. FK sama dengan frekuensi kumulatif sebelum ya, sebelum kelas kuartil. Sedangkan F-nya adalah frekuensi kelas kuartil sendiri. P-nya adalah panjang kelas kuartil. Langsung kita masuk ke contohnya biar lebih paham. Diberikan data berat badan 40 siswa kelas 12 SMK Nurul Huda Ngawen sebagai berikut. Tinggi badan 50 sampai 54, frekuensinya 4. 55 sampai 59, frekuensinya 8. 60 sampai 64, frekuensinya 10. 65 sampai 69, frekuensinya 15. Dan untuk berat badan 70 sampai 74, frekuensinya 3. Tentukan Q1, Q2, Q3 dari data tersebut. Dari sini kita ketahui N-nya adalah 40. Ya, berarti banyaknya data adalah 40. 40 itu diperoleh dari jumlah frekuensi ya. 4 tambah 8, 12 tambah 10, 22 tambah 15, 37 tambah 3 dan 40. Berarti banyaknya data atau N-nya adalah 40. Jawab ya. Yang pertama yang perlu kita cari adalah ini, kita cari Q1 dulu ya, mencari Q1 dulu. Berarti yang pertama kita cari adalah menentukan letak Q1. Untuk mencari letak Q1 rumusnya adalah 1/4 kali N ya. Kalau Q2, letak Q2 ya berarti ya 2/4 kali N. Kalau Q3 berarti ya 3/4 kali N gitu ya. Itu untuk menentukan letaknya dulu. Nah, menentukan letak Q1 nya itu terletak di interval mana? Itu ini. Q1 sama dengan 1/N, berarti sama dengan 1/4 kali 40 karena N nya 40 ya. Tinggal aja 4 dicorek, berarti tinggal 1 kali 10 yaitu 10. Nah 10 itu terletak di interval mana, kita lihat. Kalau interval pertama ini kan frekuensinya hanya 4 ya toh? Berarti ini data 1 sampai 4 itu di interval pertama. Padahal Q1 terletak pada data ke-10. Berarti masuk ke interval kedua. Ya. Masuk data interval kedua ya. Interval kedua ini datanya berarti mulai data ke-5 ya sampai 12 karena interval pertama ini kan data ke-1, kedua, ketiga, keempat ya. Sedangkan data ke interval kedua ini datanya itu mulai data ke-5 ya, terus ke-6, ke-7, 8, 9, 10, 11 sampai 12. 8 data. Q1 terletak pada data ke-10 yaitu pada interval kelas 55 sampai 59. Dari sini berarti kita dapat cari TB-nya ya. TB dulu kita cari. TB-nya itu tepi bawah. Tepi bawah itu dicari dari batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya berarti ini 55 dikurangi 0,5 berarti 54,5. Kemudian FK. FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ya. Kumulatif itu kan penjumlahan ya.
kalau dijumlahkan. Kalau kumulatif sebelum kelas kuartilnya yang pertama kan ini, berarti sebelumnya ya ini saja, nggak ada tambah lagi, ya 4 saja ya. Kemudian frekuensinya untuk kelas kuartil 8 ya. 8, terus P-nya 5, panjangnya 5. Panjangnya ini panjang kelas interval kuartil. 55 sampai 59 kita hitung ya. 55, 56, 57, 58, 59, 5 ya. Oke. Kemudian Q1, ini Q1 ya. Q1 sama dengan QI ya. QI sama dengan TB plus I per 4N min FK per F kali P. Yang kita cari Q1, berarti Q1 sama dengan TB-nya tadi berapa? 54,5. Kemudian ini 1/4 N-nya ketemu 10, FK-nya 4, F-nya 8, P-nya 5, tinggal dimasukkan gitu ya. Kemudian berarti sama dengan 54,5 ditambah. Perhatikan di sini 10 min 4 6 ya. 6 per 8. 6 per 8 gitu ya. 6 per 8 itu kalau disederhanakan berarti 1/3 ya. 6 per 8 kalau 6 per 8 kalau disederhanakan adalah 2 dibagi 2 ya, berarti 3/4 ya. 3/4 berarti 15/4. Hasilnya 3,75 ya. 3,75 berarti 54,5 ditambah 3,75 hasilnya 58,25 gitu ya. Jadi ketemu Q1 data tersebut adalah 58,25. Oke, kita lanjut. Sekarang untuk Q2-nya ya. Menentukan letak Q2 ya. Kalau Q2 berarti 2/4 kali N gitu ya. Sama dengan 2/4 kali 40. 4 corek tinggal 2 kali 10, 20. Berarti Q2 terletak pada data ke-20 yaitu pada interval berapa? Berarti interval 60 sampai 64. Ya, karena interval kedua ini itu datanya hanya sampai ke 12 ya. Ini Q2 terletak pada data ke-20, berarti terletak di interval kelas ketiga. Kalau sudah berarti kita dapat mencari TB-nya. TB-nya berarti 60 dikurangi 0,5 sama dengan 59,5. Frekuensi kumulatif sebelum kelas interval kuartilnya berarti 4 ditambah 8 ya, sama dengan 12. Kemudian frekuensi ini kuartil keduanya 10, panjangnya sama ya, yaitu 5. 5 diperoleh dari ini 60 sampai 64, berarti kita hitung 60, 61, 62, 63, 64, 5, betul ya. Q2 langsung ya, berarti TB sama dengan TB plus dalam kurung 2/4 N min FK per F kali P. TB nya ke tadi 59,5 ditambah dalam kurung 2/4 kali N nya 20, FK nya 12, terus F nya 10, P nya 5. Berarti sama dengan 59,5 ditambah 4. Ini ya, 20 dikurangi 12, 8. 8 dikali 5, 40, 40 bagi 10, 4 ya. Berarti 59,5 ditambah 4 hasilnya 63,5. Jadi Q2 nya data tersebut adalah 63,5. Mudah sekali ya. Saya kira adik-adik bisa memahami penjelasan dari saya.
Sekarang kita lanjut untuk menghitung Q3-nya ya. Q3-nya kita tentukan letaknya dulu. Kalau Q3 berarti 3/4 N ya. 3/4 N sama dengan 3/4 kali 40 ya. Ini tinggal dicorek aja, 4 corek berarti tinggal 3 kali 10 sama dengan 30. Q3-nya terletak pada data ke-30 yaitu pada interval kelas 65 sampai 69 ya. Ini 4 tambah 8 12. 12 ditambah 10 kan baru 22. Ini interval kelas 3 ini kan datanya mentok sampai data ke-22. Padahal Q3 itu letak pada ke-30. Berarti masuk interval kelas ke-4 ya. Yaitu datanya 65 sampai 69. TB-nya berarti 65. Ini ya 65 dikurangi 0,5 sama dengan 64,5. Frekuensi kumulatif sebelum interval kelas kuartil. Kelas kuartilnya kan ini. Berarti kalau begitu frekuensi kumulatifnya sebelum kelas kuartilnya berarti ya ini 10 tambah 8 tambah 4. Ketemu berapa? Berarti 22. Terus F-nya frekuensi kelas kuartilnya 15. P-nya 5. Rata-rata biasanya soal itu panjang kelas interval ya, setiap interval sama biasanya ya. P-nya ketemu 5, sudah tinggal kita masukkan. Q3 rumusnya TB plus dalam kurung 3/4 N min FK per F kali P ya. Sama dengan 64,5 ditambah 30 min 22 per 15 kali 5 ya. Ini kan bisa dicorek ya. Corek berarti ini masih 3 ya. 30 dikurangi 22 8. 8 dibagi 3 ketemu 2,7. Berarti sama dengan 64,5 ditambah 2,7 hasilnya 67,2. Jadi Q3-nya dari data tersebut adalah 67,2. Mudah sekali ya. Saya kira kalian bisa memahami. Di sini saya sajikan untuk latihan soal. Saya sediakan soal latihan. Kalian dapat mengerjakan dan berlatih secara mandiri biar kalian lebih paham dan bisa mengasah kemampuan kalian secara mandiri ya. 1 diberikan data berikut ya, A ini, B ini. Tentukan nilai Q1, Q2, Q3. Kemudian ini ya contoh yang kedua, berarti ini untuk yang data kelompok ya. Diberikan tabel berikut. Ini nilainya ya. Ini frekuensinya, tentukan nilai Q1, Q2, Q3 dari data tersebut. Jangan lupa ya, kalau video ini bermanfaat ya, saya mohon untuk di like dan di subscribe ya. Terima kasih. Dibagikan ke teman-temannya biar lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika itu mudah ya. Matematika itu mudah. Matematika itu mudah.